Assalamualaikum, semangat pagi. Welcome back to my channel. Materi kali ini tentang belajar dunia hewan mengasihkan bagian ketiga. Perkembangbiakan pada hewan. 1. Perkembangbiakan vegetatif. 2. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif dengan A. Membelah diri. Dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi 2 bagian. Setelah itu diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding sel. Contohnya amuba, protozoa, paramecium, dan euglena. B. Dengan tunas. Tunas kecil akan tumbuh di bagian hewan dewasa. Tunas tersebut akan tumbuh menjadi hewan baru yang melekat pada hewan induknya. Selanjutnya akan terlepas menjadi hewan dewasa. Contohnya hidra dan anemon laut. C. Fragmentasi. Menghasilkan keturunan baru melalui pemisahan bagian tubuhnya menjadi 2 potongan, di mana keduanya akan menjadi individu baru. Contohnya cacing, planaria, dan bintang laut. Perkembangbiakan pada hewan yang kedua adalah perkembangbiakan generatif. A. Hewan melahirkan atau vivipar. Cirinya, janin tumbuh di dalam induk betina atau masa kehamilan. Janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantaraan tali pusat atau plasenta. Pertumbuhan janin relatif lebih lambat. Bentuk tubuh anak lahir sama dengan bentuk tubuh induknya. Mempunyai daun telinga, induk betina memiliki kelenjar susu dan induk betina menyusui anaknya. Disebut juga hewan mamalia. Contohnya kambing, gajah, kucing, singa, tikus, kerbau, kelelawar, sapi, kuda, beruang, dan sebagainya. Perkembangbiakan generatif yang kedua, hewan bertelur atau ovipar. Cirinya, janin tumbuh di luar tubuh induk betina, tetapi dalam telur bercangkang, janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Janin tumbuh relatif cepat. Bentuk tubuh anak umumnya sama dengan tubuh induknya. Tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Contohnya ayam, burung, ikan, penyu, ular, itik, dan sebagainya. Masa pertumbuhan ayam 21 hari dierami. Sedangkan perubahan telur menjadi dewasa pada katak dan serangga disebut metamorfosis. Perkembangbiakan generatif yang ketiga adalah dengan cara hewan bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Telurnya menetas dalam tubuh induknya sehingga seolah-olah melahirkan. Ciri-cirinya sama dengan hewan vivipar. Contohnya kadal dan platypus. Daur hidup hewan. 1. Metamorfosis.
yaitu proses perubahan bentuk tubuh hewan dimulai dari fase telur sampai dewasa. Tujuan dari metamorfosis yaitu untuk mempermudah dirinya dalam memperbanyak keturunannya. Hal ini dipengaruhi oleh suhu, musim, dan polusi. Jenis metamorfosis. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Ciri khususnya bentuk tubuh serangga. Telur dengan serangga dewasa berbeda atau tidak ada kemiripan dengan bentuk tubuh asli asalnya. Fase perubahan telur, larva, pupa, dewasa mengalami fase larva dan pupa. Contohnya kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan lain-lain. Jenis metamorfosis kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Ciri khususnya bentuk tubuh serangga, telur dengan serangga dewasa hampir sama atau ada kemiripan dengan tubuh asalnya. Fase perubahan telur, nimpa, dewasa tidak mengalami fase larva dan pupa. Contohnya belalang, laron, kecoa, dan lain-lain. Pemeliharaan hewan. Hewan yang sering dipelihara ayam petelur, bebek, sapi, dan sebagainya. Caranya, hewan peliharaan harus mempunyai kandang yang bersih, kering, dan ventilasi yang baik. Hewan peliharaan harus diberi minum dan makanan secara teratur. Simbiosis dan rantai makanan. Simbiosis pengertiannya merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup atau lebih yang tidak sejenis. Suatu hubungan dikatakan simbiosis apabila terdapatnya dua makhluk hidup atau lebih yang berbeda jenis dapat hidup bersama atau interaksi walaupun berbeda habitat. Adanya sifat saling memberi dan menerima. Adanya makhluk hidup yang diuntungkan dan dirugikan. Macam-macam simbiosis. Simbiosis mutualisme. Hubungan dua makhluk hidup atau lebih yang saling menguntungkan. Contohnya, kumbang yang menghisap cairan bunga dan bunga dibantu penyerbukannya. Simbiosis komensalisme. Hubungan dua makhluk hidup atau lebih yang satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak terpengaruh. Contohnya, ikan hiu tidak mendapatkan apa-apa sedangkan ikan remora mendapatkan perlindungan dan makan. Simbiosis parasitisme. Hubungan dua makhluk hidup atau lebih yang satu mendapatkan keuntungan dan makhluk lainnya dirugikan. Contoh, kutu yang hidup di kepala kerbau, tali putri yang hidup pada tanaman pagar. Rantai makanan yaitu proses saling makan-memakan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dalam suatu urutan. Contohnya produsen, penghasil makanan. Contoh pada tumbuhan hijau atau rumput. Yang kedua, konsumen yang memakan. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen terbagi menjadi 3 jenis yaitu herbivora, pemakan tumbuhan. Contoh, kambing, kuda, sapi, dan lain-lain. Karnivora, pemakan daging. Contoh, harimau, singa, serigala, dan lain-lain.
omnivora, pemakan segala, contoh kera, siamang, musang, dan lain-lain. Demikian video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.